Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Mengaum. Tepat pada saat itu, Chu Feng tiba-tiba mengulurkan jarinya. Setelah itu, aura yang kuat tak terlukiskan keluar dari jari Chu Feng. Pada saat itu raungan segera terdengar, dan seolah-olah monster paling ganas di dunia memulai serangan yang lebih menakutkan. Aura itu menembus udara, dan bahkan udara sampai terhempas dan terbelah. Garis berwarna hitam mengikutinya, dan itu seperti garis-garis pada tubuh harimau. "Majulah," teriak Jie Bufan sambil melambaikan pedang Cold Iron di tangannya, dan dia segera memotong aura yang menerkam ke arahnya. Dia ingin menggunakan pedang Cold Iron-nya yang tidak bisa dipecahkan, itu untuk memblokir serangan Chu Feng. Bang! Namun, ketika aura dan pedang Cold Iron bertabrakan, kembang api berterbangan kemana-mana, dan kemudian suara yang menusuk telinga segera terdengar. Pedang Cold Iron Jie Bufan yang keras dan tak bisa dipecahkan, itu pun terbelah menjadi dua bagian. Hal yang lebih menakutkan lagi adalah, setelah aura itu membelah pedang besi dingin Jie Bufan, aura itu tidak berhenti sampai di situ saja, dan dengan keras menghantam formasi spiritual pelindung Jie Bufan. Bang! Sebuah ledakan besar terdengar, lalu Jie Bufan pun terpental, dan dengan ganas menabrak dinding menara hantu Asura. Kekuatan aura yang kuat itu mengguncang seluruh lantai 4. Bahkan orang-orang di luar menara dapat dengan jelas bisa melihat sedikit, menara hantu Asura yang bergetar. "Para tetua!" teriak seseorang. Pada saat itu, tidak peduli apakah itu orang-orang dari klan Jie atau dari World Spirit Guild, mereka tidak bisa membantu, tetapi mengalihkan pandangan mereka ke arah 6 tetua. Getaran itu tidak terjadi sebelumnya, tetapi semua orang tanpa sadar dapat mengasosiasikan bahwa, sesuatu pasti telah terjadi di menara hantu Asura. Mereka hanya perlu mengingat bahwa, kejeniusan mereka sendiri berada di dalam menara untuk ingin segera masuk, dan menyelidiki apa yang telah terjadi. Saat ini, mereka hanya menunggu perintah dari 6 tetua. Tentu saja, bahkan para bawahan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi bagaimana mungkin, 6 tetua yang mewakili klan Jie dan World Spirit Guild tidak menyadari sesuatu seperti itu? Namun, melihat cahaya biru yang berubah di lantai 4, mereka dapat mengatakan bahwa 2 orang sedang berkelahi, dan 1 orang sedang menonton. Getaran tadi sangat mungkin diciptakan oleh pertempuran 2 orang tersebut. Namun, serangan seperti apa yang bisa membuat menara hantu Asura bergetar? Setelah berpikir sebentar, para tetua perwakilan dari kedua belah pihak saling memandang satu sama lain, tetapi mereka tidak mengirim perintah untuk bergegas ke menara hantu Asura. Mereka hanya melambaikan tangan, itu untuk menunjukkan kepada orang-orang untuk tetap tenang. Pada saat yang sama, di lantai 4 menara hantu Asura, Gubo masih berdiri di sana, tetapi dia sudah tercengang pada saat itu. Wajahnya penuh keheranan ketika dia menatap Jie Bufan yang duduk di sudut dinding, dan dia sangat terkejut dengan pemandangan yang terjadi sebelumnya. Pada saat itu juga, formasi spiritual pelindung Jie Bufan masih ada di sana, dan pelindung itu menjadi warna merah darah. Bahkan ada lapisan uap yang menggambarkan seolah-olah itu berubah, dan mereka bahkan bisa melihat polanya. Itu terlihat seperti baju besi, dan baju besi formasi spiritual melindungi Jie Bufan. Namun, bahkan dengan formasi spiritual pelindung, serta persenjataan elit yang memblokir teknik pembantaian harimau putih Chu Feng pada saat itu, pada akhirnya Jie Bufan masih terlihat tidak terlalu baik. Wajahnya pucat pasi, dan auranya agak lemah. Darah perlahan-lahan mengalir keluar dari sudut mulutnya, dan tatapannya dipenuhi dengan kejutan besar dan ketakutan. Dia dengan kosong menatap Chu Feng dan berkata, "Siapa kamu sebenarnya?" teriak Jie Bufan. "Aku adalah orang yang akan mengakhiri ujian kamu," balas Chu Feng sambil dengan ringan tersenyum, dan perlahan-lahan berjalan menuju Jie Bufan. Meskipun teknik pembantaian harimau putihnya tidak bisa menghancurkan elit armamen di tubuh Jie Bufan, tapi teknik itu masih bisa melukai dirinya selama Chu Feng terus menyerang, dan dia masih bisa mengambil nyawa Jie Bufan.
Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Jika kamu berani melakukan sesuatu padaku, klan Jie aku tidak akan memaafkanmu. Kakak laki-laki aku juga tidak akan memaafkanmu. Teriak Jie Bufan yang merasa agak takut. Itu karena, pria muda di depannya ini benar-benar terlalu menakutkan. Dan dia juga telah menunjukkan segala macam metode, yang belum pernah Jie Bufan lihat sebelumnya. Terutama untuk serangan sebelumnya. Bahkan harta paling berharga dari klan Jie, persenjataan elit, dan armor duri, itu semua tidak bisa melindunginya. Rasa sakit dari tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa, dia tidak ingin menahan serangan mengerikan lain seperti sebelumnya. Dia benar-benar takut kalau Armor of Thorns tidak akan melindunginya, dan dia akan mati di sana begitu saja. Bahkan jika aku tidak melakukan apapun kepadamu, akankah Jie klan kamu membiarkan aku pergi? Ucap Chu Feng sambil masih terus melangkah maju. Chu Feng, sudah lepaskan dia. Tepat pada saat itu, Gubo segera berbicara. Dari ekspresi di matanya, dia secara diam-diam mengindikasikan untuk tidak menyerang Jie Bufan lagi. Secara alami Chu Feng mengerti dalam hatinya, sehingga dia tidak melanjutkan serangannya lagi. Dia hanya menunjuk ke arah Jie Bufan, dan kemudian berkata, "Kamu harus patuh untuk tetap di lantai 4. Jika kamu berani datang ke lantai 5, aku tidak akan membiarkan kamu kembali ke bawah," ucap Chu Feng. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng berjalan menuju lantai kelima. Gubo juga mengikutinya, dan untuk Jie Bufan, ia tidak membantah perkataan Chu Feng. Setelah mengalami kegilaan Chu Feng, dia sudah tahu bahwa Chu Feng adalah orang gila. Di dalam menara hantu Asura, dia harus berhati-hati dengan orang gila itu. Kekuatan spiritual Chu Feng sangatlah kuat, dan tubuhnya juga sangat istimewa. Meskipun dia bisa merasakan kekuatan tekanan spiritual di menara hantu Asura, tapi dia tidak terpengaruh sedikitpun olehnya, dan bahkan dia bisa berjalan dengan normal. Adapun Gubo, dia juga tidak sederhana. Meskipun tekanan spiritual di lantai 4 bisa menahannya, tapi itu masih dalam jangkauan tertahankan, sehingga lantai kelima juga menjadi targetnya. Ketika mereka melewati banyak lorong menuju lantai 5, dan ternyata ada banyak penghalang kecil di sana. Penghalang itu bahkan lebih sulit daripada lorong ke lantai 4, namun Chu Feng dan Gubo bisa mengatasi penghalang tersebut. Chu Feng, metode apa yang baru saja kamu gunakan? Itu benar-benar mampu memaksa elit armamen kembali ke bentuk aslinya. Gubo dengan rasa ingin tahu bertanya. Dia tidak bisa melupakan kekuatan yang ditampilkan Chu Feng sebelumnya, dan itu hanyalah metode pembantaian yang memiliki kekuatan tak terbendung. Aku juga tidak tahu apa itu, karena aku baru mempelajarinya secara kebetulan, balas Chu Feng sambil ringan tersenyum. Meskipun ia memiliki kesan yang cukup baik pada Gubo, mereka masih tidak begitu familiar secara alami. Chu Feng juga tidak akan berbicara tentang teknik pembantaian harimau putih miliknya. Itu karena, keterampilan rahasia adalah sesuatu yang bisa menarik api pada tubuh seseorang. Kamu mengatakan bahwa Jie Bufan memiliki elit armamen di tubuhnya. Apakah elit armamen itu? Tanya Chu Feng. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak tahu apa itu elit armamen? Balas Gubo. Setelah mendengar pertanyaan Chu Feng, Gubo sedikit terkejut. Chu Feng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, karena dia benar-benar tidak tahu apa itu elit armamen. Namun, hanya dengan melihat ekspresi Gubo, dia tahu bahwa itu adalah hal yang cukup mengesankan. Elit armamen adalah harta yang sangat berharga, dan mereka dapat digambarkan dengan dunia yang tak ternilai. Karena mereka mengandung formasi yang sangat kuat di dalamnya, dan mereka dapat menampilkan kekuatan yang sangat kuat. Itu adalah jenis kekuatan yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan keterampilan bela diri. Jika seseorang berada di puncak ranah mendalam, maka mereka bisa sepenuhnya menggunakan kekuatan elit armamen. Dan bahkan, para ahli ranah surga sekalipun harus menghindari bilah pedangnya, jawab Gubo menjelaskan. Persenjataan elit ya, sebenarnya ada juga hal semacam itu di dunia, pikir Chu Feng. Chu Feng sedikit mengaguminya, karena bahkan teknik pembantaian harimau putihnya,
itu tidak memiliki cara untuk menghancurkan Armor of Thorns pada tubuh Jie Bufan. Itu bisa dilihat bahwa, betapa luar biasanya elit armamennya. Elit armamen sangatlah berharga. Klan Jie hanya memiliki satu, dan itu adalah harta fondasi klan mereka. Karena Jie Bufan tidak memiliki kultivasi yang memadai, sehingga dia hanya bisa menggunakan elit armamen untuk melindungi dirinya sendiri. Namun, jika itu jatuh ke tangan kakak laki-lakinya, Armor of Thorns tidak hanya akan menjadi alat pelindung yang sederhana. Bahkan itu akan menjadi senjata pembunuh yang sangat kuat. Kakak Jie Bufan itu cukup mengesankan, dan dia adalah kepala klan masa depan untuk klan Jie. Kultivasinya sudah berada di puncak ranah mendalam, dan ia berharap untuk segera masuk ke ranah surga dalam beberapa tahun mendatang. Bahkan para tetua World Spirit Guild-ku sangat takut padanya. Dan juga, karena kakak laki-laki Jie Bufan bersedia untuk meminjamkan harta warisan klan kepada Jie Bufan, maka dapat dilihat bahwa dia benar-benar mencintai Jie Bufan, sehingga tidak ada orang yang bisa menyakitinya, ucap Gubo yang terus mengingatkan. Terima kasih atas pengingatmu, balas Chu Feng. Chu Feng akhirnya tahu, mengapa Gubo sekarang menatapnya dengan ekspresi mata seperti itu. Itu dikarenakan latar belakang Jie Bufan sangatlah menakutkan. Tapi kamu jangan khawatir. Kali ini alasan mengapa kamu menyerang, itu adalah demi World Spirit Guild-ku, sehingga kami akan melakukan apa saja untuk melindungimu, ucap Gubo dengan bersungguh-sungguh saat bersumpah dan berjanji. Hehehe, Chu Feng dengan ringan terkekeh, dan tidak menjawabnya. Mereka pun terus melangkah maju. Jalan ke lantai 5 berbeda dari lorong-lorong sebelumnya. Bahkan sebelum tiba, mereka bisa merasakan bahwa tekanan spiritual meningkat dalam hal kekuatannya. Setelah mereka berdua melewati pintu masuk formasi spiritual ke lantai 5, dan itu benar-benar memasuki lantai 5. Wajah Gubo pun langsung berubah besar, dan bahkan untuk bernapas saja, itu menjadi terasa sulit. Gubo, apakah kamu baik-baik saja? Melihat itu, Chu Feng dengan cepat mendukung Gubo saat bertanya. Chu Feng, kamu terlalu mengesankan. Kamu masih bisa tetap santai bahkan di lantai 5, balas Gubo. Gubo pertama-tama menghela nafas dalam-dalam, lalu menatap Chu Feng yang masih memiliki wajah yang sama seperti biasanya. Dia tidak bisa membantu, tetapi menggelengkan kepala dan mendesah sebelum berkata. Chu Feng, bakat aku sangatlah terbatas, dan lantai 5 adalah batasanku. Aku tidak bisa melanjutkan perjalanan ini denganmu seterusnya, ucap Gubo. Baiklah, kamu harus hati-hati, balas Chu Feng. Chu Feng tidak banyak basa-basi, dan setelah mendukung Gubo turun, dia terus berjalan menuju lantai 6. Chu Feng, karena pada kenyataannya, hanya sedikit orang yang tak terhitung yang bisa memasuki lantai 5 di World Spirit Guild aku. Namun, tidak seorang pun dalam 100 tahun melangkah ke lantai 6. Lagi pula, tidak ada yang tahu seberapa kuat tekanan spiritual di lantai 6. Namun hambatan menuju lantai 6, itu akan terasa semakin sulit. Banyak para tetua yang telah membayar harga yang sangat tinggi sebelumnya, dan beberapa bahkan kehilangan nyawa mereka. Kekuatan spiritualmu sangat kuat, tetapi kamu masih harus berhati-hati. Aku harap kamu bisa berhasil, dan menjadi orang pertama yang memasuki lantai 6 dalam 100 tahun, ucap Gubo. Gubo memiliki harapan di seluruh wajahnya, karena Chu Feng adalah orang yang paling berharap untuk memasuki lantai 6. Gubo, kamu jangan khawatir. Aku, Chu Feng, akan melakukan yang terbaik. Tapi aku tidak akan memaksanya, balas Chu Feng sambil tersenyum, lalu berjalan ke arah lantai 6. Lihatlah, dua orang memasuki lantai 5 secara bersamaan. Itu pasti Gubo dan Jie Bufan. Itu pasti mereka berdua. Pada saat yang sama dari luar menara hantu Asura, sorak-sorai ada di mana-mana. Tidak masalah apakah itu orang-orang dari klan Jie atau orang-orang dari World Spirit Guild, mereka berdua tampak sangat bahagia. Karena dua cahaya biru pudar memberitahu mereka bahwa, dua orang sedang melangkah ke lantai 5. Jadi, mereka bisa menebak bahwa kedua orang itu pastilah jenius mereka, yaitu Gubo dan Jie Bufan. Lihatlah, seseorang telah menghilang. Kemana dia pergi?
Dia tidak kembali ke lantai 4, karena dia tidak bisa menahan tekanan spiritual dari lantai 5. Itu mustahil. Arah yang dia tuju bukanlah arah menuju lantai 4. Itu lantai 6. Seseorang akan menantang lantai 6. Oh surga, akhirnya ada seseorang yang akan menantang lantai 6. Lantai ke-6 adalah lantai yang belum pernah ada yang naik dalam 100 tahun. Siapa itu? Apakah itu Jie Bufan atau Gubo? Ucap para pengamat dari kedua belah pihak. Pada saat itu, teriakan kaget terdengar dari kerumunan, dan orang-orang dari kedua belah pihak tidak bisa untuk tetap tenang. Bahkan ke-6 penatua itu menatap tajam ke lantai 6. Tetapi dengan sangat cepat teriakan itu mereda, dan pada akhirnya seluruh alun-alun kembali sunyi. Semakin lama cahaya biru itu menghilang, semakin kuat orang yang menantang lantai 6. Dia tidak mundur, dan bahkan terus melanjutkan pendakian. Pada saat itu semua orang berhenti bernapas, dan sangat tenang sehingga orang bisa mendengar detak jantung mereka, dan juga napas mereka yang tegang. Tatapan semua orang menatap tanpa berkedip ke lantai 6. Mereka sangat menantikannya, dan mereka menantikan seseorang yang dapat melangkah ke lantai 6. Karena pada 100 tahun yang lalu, setelah dua jenius puncak klan Jie dan World Spirit Guild memasuki lantai 6, tidak ada orang lain yang berhasil masuk ke lantai 6. Itu karena, lantai 6 telah menjadi legenda, dan lantai itu telah menjadi legenda yang tidak bisa dipecahkan. Tidak masalah apakah itu klan Jie atau persekutuan roh dunia, keduanya berharap seseorang dapat mematahkan legenda itu. Cepat lihat, itu cahaya biru. Cahaya biru muncul di lantai 6. Dia berhasil melangkah ke lantai 6. Tiba-tiba saja seseorang secara mengejutkan berteriak, dan mereka begitu bersemangat sehingga tangan dan kaki mereka menari-nari. Oh surga, dia sebenarnya berhasil. Seseorang berhasil tiba di puncak. Siapakah orang itu? Apakah itu Gubo dari World Spirit Guildku, ataukah Jie Bufan dari klan Jie? Setelah itu, sorak-sorai terdengar di mana-mana, dan seluruh plaza langsung mendidih. Semua orang terlihat sangat senang, sehingga mereka tidak tahu harus berbuat apa. Beberapa orang dari World Spirit Guild, dan beberapa anggota Jie Clan bahkan saling berpelukan. Bahkan 6 penatua di atas istana sangat bersemangat, sehingga tubuh mereka mulai gemetaran. Sukacita yang tak terkatakan muncul di wajah mereka. Sudah 100 tahun. Setelah 100 tahun, seseorang akhirnya tiba di sana. Para tetua dari World Spirit Guild berkata dengan suara bergetar, karena itu mewakili kelahiran jenius tingkat puncak lainnya. Mampu melangkah ke lantai 6, itu berarti mereka adalah jenius tingkat puncak. Bahkan jika mereka tidak hebat dalam hal kultivasi, tapi mereka pasti akan memiliki pencapaian teknik formasi spiritual yang baik. Penatua Li, menurutmu siapa yang melangkah ke lantai 6? Gubo dari World Spirit Guildmu, ataukah Jie Bufan dari klan Jieku? Oh, tidak peduli siapa itu tetap berarti bahwa seorang jenius langka telah muncul. Spiritualis dunia yang luar biasa akan sangat mungkin dilahirkan hari ini, dan ini adalah hal yang hebat bagi Provinsi Roh. Tetua Li dari Persekutuan Roh Dunia tersenyum dan menjawab. Memang benar, itu adalah hal yang baik untuk Provinsi Roh. Namun, itu tidak baik untuk Persatuan Roh Dunia kamu, ucap penatua itu tersenyum. Apa maksudmu? Setelah mendengar kata-kata itu, ketiga tetua dari World Spirit Guild semuanya sangat tidak senang. Karena orang yang naik ke puncak tidak akan menjadi Gubo dari World Spirit Guildmu. Dia pasti Jie Bufan dari klan Jie aku, balas penatua itu, sambil memiliki kepercayaan diri yang tertulis di seluruh wajahnya. Mendengus. Benar-benar sombong dan angkuh, cuy. Bakat Jie Bufan memang tidak buruk, tapi Gubo Guild aku tidak lebih buruk darinya. Atas dasar apa kamu membuat kesimpulan seperti itu? Penatua Li dengan dingin mendengus, dan dia sangat tidak puas. Atas dasar apa ya? Atas dasar bahwa Jie Bufan mengenakan harta karun fondasi klan aku, yaitu Armor of Thorns. Penatua itu dengan dingin tersenyum dan berkata, apa? Jie Bufan mengenakan Armor of Thorns? Saat itu juga, para tetua dari World Spirit Guild semuanya terkejut.
Dan setelah itu, kekecewaan muncul di wajah mereka. Armor duri adalah persenjataan kelas elit, dan itu diturunkan oleh leluhur klan Jie. Memang benar, elit armamen itu memiliki kemampuan yang tak ada habisnya, dan mungkin itu benar-benar bisa mengurangi tingkat tekanan spiritual pada Jie Bufan untuk memasuki lantai 6. Sedangkan untuk guild roh dunianya, mereka tidak memiliki elit armamen seperti itu. Namun, karena dua kekuatan besar sedang berdebat siapa orang di lantai 6 itu, Chu Feng saat ini sudah duduk bersila, dan tersenyum sambil melihat 3 biji buah spiritual yang saat ini sedang berubah. Benih-benih buah spiritual itu perlu diberi makan dengan tekanan spiritual. Meskipun akan ada perubahan di setiap lantainya, tapi itu masih membutuhkan sejumlah waktu. Pada saat itu, 3 biji di tangan Chu Feng tumbuh sangat cepat. Biji itu sudah tumbuh cabang dan daun, dan bunganya pun sudah mekar. Alasan mengapa itu tumbuh begitu cepat adalah, karena Chu Feng terletak di puncak menara hantu Asura, yaitu lantai ke-6. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.